follow up orang atau misalnya punya nomor, ingat saya juga pernah melakukan mengacak nomor, tapi sekarang lagi buntu untuk ngacak. Jadi saya punya nomor suami saya 081380085480. Saya putar bolak-balik ke nomornya sampai dari satu nomor, terus saya kirim. Perkenalkan, saya Coach Santri, apakah Anda mau naik? Itu saya ada formnya. Ada yang respon, ada yang enggak. Dan saya punya 2 posisi dari situ dari mengacak nomor. Tapi memang harus seharian duduk cari nomornya siapa dan diacak dibolak-balik aja. Kan jadi nomornya orang lain. Yang penting kan kita punya listnya. Jadi kita istilahnya punya kolam ikan. Saya sekarang lagi ngebentuk kolam ikan. Ketika saya masuk di grup-grup Facebook yang biasanya kan tukeran nomor dong, barangkali Anda perlu jualan saya perlu jualan. Ambil nomornya, kirimkan aja. Saya Coach Santri yang sudah turun sampai 2 hal. Dia bertanya produk apa atau diblokir, nggak masalah. Daripada Anda ketuk-ketuk pintu rumah orang, ibu boleh nggak minta nomor teleponnya naik ketimbangan? Saya kirim aja voucher, ya kan? Kayak main hitung-hitungan, kayak main apa sih? Kayak judi lah. Kalau menang berarti Anda hoki ya, kalau enggak berarti enggak. Tapi yang penting ada usahanya. Karena saya sudah mencoba itu mengutak-atik ribuan. Ada enggak? Komennya ada sekitar 40, saking tautan di bawah ada sekitar 119. Ada enggak? Kalau ada, pilih salah satu konten yang FYP. Coba buka masing-masing. Ada enggak, Bu? Oh? Ada enggak? Nah, ini bukan nih. FYP ya? Cari FYP. lagi. Terus. Ini FYP tuh. Oh gitu. Iya, benar. Coba lihat. Nah, yang ribuan. ada Nah, ini nih. Kayak ini nih. Konten yang ini. Like, komen. Iya, like tuh. Mana ini like ya? Iya. Iya. Terus komen ini. Jangan dulu ya, tahan dulu ya. Itu pakai konten. Iya, yang itu. Ada nggak? Semua udah dapet nggak? Konten yang like-nya banyak. Ada udah. Udah. Salitan tautannya banyak. Udah selesai. Ini untuk yang para pemula ya, yang sudah followersnya ribuan, mungkin teman-teman bisa mengajari teman-teman yang lain. Komen. Caranya, ada anak panah ke bawah nih. Bisa dia. Klik sini. Yang paling bawah ada anak panah ngarah ke sana tuh, ngarah ke kanan. Ada nggak? Diklik. Suara pamer itu dengerin Ibu. Cari sandi tautan. Sandi tautan. Ini gesur panah. Ini panah. Arah kanan. Ya. Mana tautan? Sandi tautan diklik Bu itu. Yang saya tahu sudah? Mana saling tautan? Udah. Sini sandi. Salin tautan udah. Diklik salin tautannya. Udah. Cewek banyak. Mana sandi tautan? Mana sandi tautan? Like. Di like. Oke. Mana ngerti mana dulu sebelumnya? Sudah. Kalau bisa di komen, entah cuma pakai senyuman nih, teman-teman saya mau ngasih kenapa saya banyak, karena saya ngikut training di TikTok itu ada online tuh. Teman-teman kalau mau ikut boleh. Jadi dia satu harinya tuh 75.000. Saya ngikutnya 4 hari. Dan itu buat semua. Bisa teman-teman masuk. Nah, gunanya sehari kayak gini nih teman-teman nih. DMO teman-teman offline sehari, misalnya nih kalau saya nggak bisa makan siang kalau tidak 10 orang yang naik di atas Tanita, dan tidak boleh tidur siang kalau tidak like, comment, share satu hari 30 konten. Itu aja kerjaannya awal tuh, like, share, comment, like. Tapi konten yang FYP, jangan konten yang like-nya 0, komennya 0 di nggak bakalan. Kenapa? Karena admin TikTok akan menilai bahwa TikTok Anda ini aktif. Saya seminggu di Malang 4 hari nggak bikin konten, saya dapat pesan dari admin TikTok disuruh untuk membuat konten. Karena apa? Karena kalau tidak TikToknya akan dinonaktifkan. Jadi biar orang tahu nih teman-teman masih bernafas, kan harus halo ibu kayak gitu. Sama like, share, komen. Mbak Sandri, langkah awalnya apa yang harus lakukan? Yang pertama membuat akun TikTok, yang kedua like, comment, share. Coba like, share, comment. Di saat ini lagi duduk 5 konten like yang teman-teman like share aja, saling tautan sama like. Itu Mbak sering like. Tapi konten yang FYP
sih? Ini like. Nah, sampai kayak gitu, sampai tautan disalin. Cari Udah lagi. gitu doang. Iya, gitu aja. Misalkan, Like. like, terus bagikan. Udah 5 Salin, konten lihat ya. Lihat aja, tautan. jangan 10, jangan nanti sambung di rumah Udah, aja. berarti ini udah selesai. Udah. Mm-mm. Like, salin tautan. Iya, berarti itu sudah menyalin tautan. Oh. Ya. Jadi teman-teman gini nih. Nih. Udah? Dengerin. Kalau udah selesai, udah? Iya, panas ini memang panas. Sudah. Nikmat Jadi rias ya. teman-teman, hanya itu aja yang teman-teman lakukan. Jangan hanya melihat konten orang. Nggak akan. Jadi gini nih, Iya, saya benar. mau membuka Anak saya pikiran konten teman-teman itu. bahwa teman-teman mau mengiklankan di konten TikTok sehari 4 sampai 5 kali, tapi kalau teman-teman followersnya sedikit, tidak akan terjadinya closing. Tidak akan. Jadi TikTok ini nggak seperti Facebook yang kadang tuh orang nggak bisa nggak berteman sama kita pun bisa melihat kesehariannya kita. Gitu. Iya. Dan ketika teman-teman bisa viral kontennya, itu bisa dilihat seluruh Asia Pasifik. Teman-teman kalau saya tuh sudah tekankan ke diri saya, sekarang saya Harusnya lagi ini ya? gencar-gencar Iya, di media ini sosial. lebih banyak dari Saya ini, tidak kan? bisa tidur siang kalau saya tidak main media sosial. Sehari 30 like, share, komen. Sehari 4 konten yang saya bagikan di status WA. Sehari 4 konten yang saya bagikan di Facebook. Sehari 4 konten yang saya bagikan di grup Facebook. Sehari 4 konten yang harus saya bagikan di Instagram. Itu satu hari saya main itu semua. Jadi harus ada manajemen waktu. Misalnya MC bukannya dari jam berapa sampai jam berapa. Terus habis itu mungkin kalau mau main media sosial, carilah waktu-waktu yang senggang. Gitu. Karena ada orang yang kayak bapak-bapak yang udah tua, maaf Pak Sigit, salah. Ini sebelah. Saya belum 100, Iya, benar. masih muda. Jadi kalau main media sosial tuh, tuh bapak. Kalau main media sosial tuh kayaknya gimana gitu. Tapi teman-teman harus melakukan. Karena kenapa? Karena saya bisa backup 5.000 follow point dari tahun corona pertama kali sampai sekarang itu dari media sosial semua. Jadi teman-teman yang harus lakukan adalah like, share, kalau bisa komen. Tapi kalau misalnya enggak, like, share sama saling tautan aja. Kalau Itu. komen kira-kira komen gimana? Ya, misalnya. Kasih emot Kasih ya. bintang kek, kasih apa kek, kasih box juga boleh. Box juga Bentar, boleh. warnanya. Oke, udah paham? Iya. Udah paham kenapa harus? Jadi kalau teman-teman mau ngomong apa sih yang harus saya lakukan? Yang pertama buat akun TikTok, yang kedua rajin-rajinlah untuk saling tautan, like, share. Itu aja kok. Jadi ingat, yang kita lakukan hari ini dampaknya efeknya bukan buat besok, tapi buat bulan depan, Benar. Satu hari ini saya lagi duduk di MC, saya dapat 2 list nomor. Lumayan daripada manyun. Dan kalau yang berpasangan dibagi. Siapa yang bisa main media sosial? Kalau nggak ada pasangan, ya Anda harus melakukan sendiri, nggak apa-apa. Karena media sosial ini ketika kita melakukan dengan jadi kayak gini nih, karena saya sudah bisa membackup waktu saya sehari bisa main 5 aplikasi dalam satu hari dengan konten yang sama dan bisa closing 3 aplikasi dalam 5 aplikasi yang saya share. Gitu. Tapi balik lagi apa? Balik lagi teman-teman harus melakukan. Gitu. Asik memang main media sosial, tapi pergunakan dengan sebaik mungkin. Ya, oke. Ada slide-nya. Nah, dulu. Like, Yang share. langkah pertama. Gitu. Nah, ini ya langkah pertama. Kedua, mengubah akun TikTok menjadi akun bisnis. Ada yang akunnya sudah akun bisnis semua? belum. Coba gimana coba ngeceknya? Oke, kita ke TikTok, semuanya buka TikTok. Profil,
Terus ada titik di atas, garis di atas sebelah kanan. 3 garis. Iya, garis 3. Kalau ada yang 5 berarti HP Anda canggih. Ini ya. Ini ya. Yang bapak-bapak tolong diikuti ya, yang udah mulai keluar entar. Itu jangan lihat ke saya ngomong gitunya. Melihatnya ke sana. Ya benar-benar. Ini 3. Terus? Udah ada yang ini. Apa? C. Udah. Alat kreator. Kelola akun. Klik kelola akun. Kelola akun Pengaturan sudah. privasi. Alat kreator sama pengaturan privasi. Alat kreator sama Mana? Bener. Sama. Kelola akun di mana, Mbak? Ini kan udah. Pengaturan. Profil. Ini. Sudah kelola akun. Pengaturan, Sudah. pengaturan dan privasi. Di bawah ada Kelola kontrol akun. akun. Coba lihat. Oh iya. Nah, di bawah Alihkan akun ke iya. akun bisnis. Ya, ini ya. Iya, benar. Iya, kontrol akun ada di bawah kontrol akun apa? Alihkan ke akun Tukang bisnis. TikTok kan Klik kecil. bisnis. Berikutnya. Berarti apa sih kalau itu? Makanan minuman ya, kesehatan kebugaran. Kebudayaan, coba lihat. Pilihnya kesehatan kebugaran, Mbak. Nah, terus Ini Link ya, link ya? Ya, linknya. Link TikToknya. Email belum. Muncul lah. Jadi bisnis udah klik. Tuh, udah nggak ada. Berikutnya, nih klik ini. Klik profil, klik 3. Klik pengaturan. yang nggak ada, Klik yang nggak ada di stop dulu. Akun bisnis. kelola akun. Akun bisnis udah saya udah tadi. Nggak ada, aku juga nih. Ini. Ya ini kan Kelola akun. Papanya Ini. alihkan. Iya. Iya, itu. Udah tunggu sebentar. udah. Udah jadi udah. Sampai Udah. Nah, begitu lagi. Udah. Iya Berarti. tuh, berikutnya. Oke. Kayak gitu juga nggak muncul. Lanjut. Untung cuma 8 slide. Udah, yang pakai mana katanya udah. Udah semua, udah. Ini kayaknya resiko kalau kita nggak. Iya, nggak bisa. Bisnis sama pribadi. Bisnis. Iya, ada yang bisnis. Tapi kalau Iya. nggak bisnis, kalau nggak ngupload dihapus. Lewat itu lihat lagi di kelola akun tadi. Kalau kita belajar, Iya. pakai enggaknya, kita ngasih tahu ke orang lain. Kalau mau tahu akunnya sudah akun bisnis, berarti lagi kelola akun. Kalau dia sudah muncul alihkan ke akun pribadi, berarti akun Anda sudah di-upgrade menjadi akun bisnis. Oh, gitu. Rubah pic profil Anda. Kalau masih ada yang pakai pic profil bunga-bunga, segera diganti. Anda nggak jual bunga di sini. Dikelola akun lagi ya? Ya Mbak, dikelola akun lagi ya Mbak. Ngambilnya di mana? Ngambilnya di rumah Kelola makan. akun lagi. Iya. Nanti aja. Edit profil. Ada ubah foto, carilah foto yang paling terbaik. Kalau ada before after. Lebih bagus before after ya. Before after, cari yang paling baik. Cari foto yang nggak kabur. Jangan BAB. Udah? Ubah foto Pak. Edit profil. Ubah foto, diklik. Di galeri, tadi ambil foto sih ya. Iya. Ini pribadi. Berarti udah jadi kalau pribadi udah jadi. Iya, betul. Coba lihat edit profil yang punya profilnya udah bagus, udah nggak usah diubah-ubah lagi. Yang profilnya udah bagus, nggak usah diubah lagi. Sudah? Profilnya semua sudah bagus? Pelanggaran. Edit profil. Mau foto saya aja Pak Siti. Udah Pak sini udah Pak. Udah diganti. Bang Roni Kalau udah Pak. kalau video gimana video buat apa itu? Belum, nanti saya udah semua. Oke, before after Kalau beres. sudah, yang namanya masih pakai nama samaran, misalnya Meta Cantik Imut semua diganti. Oh. Nama pribadi. Oh gitu ya. Nama asli. Jangan nama pribadi, nama asli. Nama KTP ya, Mbak Iya, Santi? nama KTP. Kalau ada gelarnya, pakai gelarnya, Iya. nggak masalah. Di bawah ada biodata.
misalnya biodata, di edit profil tuh ada Iya. ada nama, ada Oke, nama ketemu. pengguna, ada. Oke, udah. Terus ada biodatanya yang masih kosong. Kosong. Di situ tulis apa? Industri kata-kata quotes. Ingat, karena kalau pakai kata-kata quotes Anda harus punya sertifikat. Itu bukan quotes, kapten. Jadi di biodata, kayak saya di biodata saya tulis pejuang diet sehat saya turun 30 kilogram, cuman anak 2 umur 38 tahun. Jadi itu menegaskan bahwa Anda adalah konsultan Herbalife. Misalnya nih, biodatanya jangan sampai kosong. Boleh. Boleh. Mencari istri kedua boleh. Tulis. Udah semua ya. Terus di bawah ada situs web. Ada yang sudah pakai situs web di sini? Itu anak saya. Tim saya ada yang bisa bikin situs web. Suruh dia aja yang bikin situs web Anda, teman-teman. Yang dari blog. Situs web. Jadi ketika dia klik langsung klik ke webnya, web kita. Oh, iya itu. Kalau udah punya, sematkan di situ. Copy linknya, terus sematkan di situ di situs web. Iya. Webnya ini Iya. Instagram mana? Linknya yang mau di Biasanya aku di webnya itu aku simpan di note. Jadi ketika di supaya tadi isi ke TikTok. boleh email, Gua boleh ngambil bukan linknya situs web. Instagram supaya taruh di ini tuh. Iya, iya. Sudah. Iya, mana tadi? Nih taruh di sini Instagram, YouTube, Twitter ya kan? Iya. Nah, bener ya? Wifi-nya ada. Sinyalnya jelek banget. Ampun dah. Tidak terhubung dengan internet. Wifi semua di sini. Ada link web, nanti kita bikin lagi link web terus kita sematkan. Kalau enggak pakai link ini aja. Pakai email aja. Emailnya. Udah. Enggak bisa. Mana yang itu? Mana ini sih? Sih. Mana linknya yang mau di Kalau sudah, Oh itu. Disalin dulu. Salin ya. Oke, Baru salin. nanti dipindahin. ada yang pakai Facebook, pakai Instagram, dan semua selain TikTok. Ini lagi masukin Usahakan Instagram. nama pengguna sama dengan media sosial Anda yang lainnya. Oh, disamain semua. Ya, karena saya punya pengalaman Pak. Ada yang calon konsumen, terus dia minta, Mbak boleh tahu nggak nama Facebook, nama Instagram dan lain-lainnya? Dia minta. Kalau beda jadi Iya, kalau beda dia tanda kan tanya ya. penipuan kan, penipuan. Dan benar. ingat ketika closing di online, jangan ada barang dulu baru uang. Uang ditransfer dulu, baru Anda Kalau kirim. nggak langsung di sini aja, Pak. Dan cara mereka yakin kita adalah konsultan Herbalife adalah dengan melihat profil Anda. Sama tidak? Saya pernah punya pengalaman ada yang Udah, ngomong, udah, Mbak, udah, boleh udah, nggak saya udah. minta nama Facebooknya, nama Instagramnya? Oh, Iya. akhirnya dia Jadi ngomong, nanti Naruh sementara "Oke, ya? Mbak, saya Iya, pesan, bisa. saya Di transfer ya." biodata Dan juga waktu itu dia bisa transfer kayak 3 gitu. juta berapa, Jadi 3 nanti juta langsung. 700 Kalau ini berapa. kan harus Tidak dimasuk dulu tidak ke tidak Instagram. gampang loh orang yang bisa yakin dengan kita. Harus Cara masuk satu-satunya kalau di offline kita meyakinkan mereka dengan WE, tapi kalau di online mereka hanya melihat nama profil kita dan dilihat loh kita buat akun Facebook dari tahun berapa. Jadi yang punya akun banyak
Facebooknya tuh ada 3, ada 4. Coba pilih salah satu yang Anda pakai terus menerus, karena kejadian ke suami saya. Dia banyak bikin akun FB, ketika nggak tahu passwordnya bisa dia bikin disita. lagi Nggak bisa susah dia langsung postingnya. terhubung. Kalau saya nggak pernah. Jadi Facebook saya, Instagram saya itu udah berjalan hampir Pesan dia udah lama, lupa ya. memang pakainya Iya, itu kalau nggak terus. maunya kayak gini nih, dicantumin di bio. Dan ketika misalnya mereka mau meyakinkan, mereka akan melihat profil kita, bener nggak ya dia ini konsultan? Jangan mereka deh, kita aja yang mau beli baju, mau transfer uang 100.000, kadang kan ada yang di dalam hati kita mikir, ini penipuan nggak ya? Barang saya dikirim nggak ya? Apalagi Herbalife nggak ada yang harganya 100.000. Tapi Masya Allah, orang kalau transfer ke saya, kemarin waktu saya di Malang, saya ditransfer orang baru, orang Surabaya kebetulan, dan langsung saya mendaratkan dari Malang kan ke Surabaya cuma 1 jam. Saya pastikan dia transfer dulu 4.600.000 berapa, saya pastikan dia transfer, banknya saya bawa langsung ke alamatnya, dan saya disajikan bakso. Ini ada fotonya. Jadi enaknya di Herbalife itu, kita mau ke kota manapun, kita punya konsumen. Nih, saya punya fotonya nih. Ada notifikasi masuk Mbak San. Hah? Udah, closing tuh berarti. Ya, jadi TikTok enak. Kalau kita nggak bikin konten, itu dapat pemberitahuan. Bajunya kayak boneka-boneka. Mbak Arum, Mbak Hanifah. Oh Dia udah ya. pakai keranjang kuning loh, coba lihat. Udah pakai keranjang kuning, jadi dia sekarang di TikTok tidak jual Herbalife lagi, tapi jual maskara, jual eyeliner. Memang penghasilannya juga gede. Saya ditawarin 1 bulan itu endorse 30 baju, tapi setiap hari harus bikin konten dengan 30 itu saya dibayar 10 juta. Sekali saya bikin konten, bayangin aja. Tapi image kita sebagai konsultan Herbalife itu hilang. Di Hanifah Arfa itu yang belum pakai keranjang kuning, saya sama dokter yang siapa itu, yang lain udah pakai keranjang kuning karena eyeliner. Tapi mereka iklannya tetap ada Herbalife, tapi sebelum minum shake pakai eyeliner dulu gitu. Jadi 2 yang mereka lakukan. Jadi buat para ibu-ibu nantinya ketika TikToknya sudah lebih profesional, hindari yang seperti itu. Karena akhirnya saya ditegur sama tim sendiri karena di endorse ceker, pakai pin lagi, saya turun 30 kg. Dan akhirnya tidak banyak orang yang percaya. Tapi kalau kontennya semua berbau Herbalife, insya Allah orang akan lebih tertarik. Karena saya membuktikan, saya kemarin boleh nanya ke tim saya, tiap hari pasti ngirim. Saya dapat Arjawinangun, tanya. Sekali dia order, ya itu ada asisten saya, sekali dia order 5 juta, 6 juta, 7 juta, tidak mau didaftarkan. Full price. Iya, dia yang punya toko di apa sih? Ya apa Des? Hah? Tegal Bubuk. Bukan, dia punya toko di Tegal Bubuk dan ternyata orang punya uang. Saya tawarin langsung diskon 35%, langsung diambil. Saya tawarin didaftarkan, nggak mau. Tawarin HWM, nggak mau. No problem. Ingat, di online itu hanya memungkinkan untuk membackup VP pribadi kita. Kalau untuk dia bisa jadi tim kita, saya harus banyak belajar juga. Di Bali, hari Sabtu ada belajar soal media sosial. Tuh, jadi jangan lupa ketika misalnya kalian dapat list, tanya, maaf, sudah pernah konsumsi Herbalife belum? Dan jangan lupa di screenshot, karena ada mereka yang bohong. Belum Mbak, gitu. Akan ketahuan kalau Anda memasukkan di kelas maraton. Saya berapa kali di Sumedang, saya punya 2 colongan. Pas di maraton ternyata dia posting ada shaker. Saya langsung WA, Mbak, maaf ini shakernya dari mana ya? Shakernya ada Herbalife, katanya mbaknya belum pernah minum. Iya Mbak Santri, saya maaf begini. Screenshot, bikin surat tanda tangan, boleh nggak saya minta sponsor mentornya nomornya? Banyak alasan, saya udah nggak punya nomornya, ya udah wow alam aja daripada dia lari ke Shopee. Makanya kita sebagai konsultan, ketika ada konsumen yang lari, jangan marahin, ambil kaca, berkaca. Apa ya yang salah dari diri saya? Kalau tidak ada yang salah, no problem, bukan rezeki kita. Gak usah ngurusin, kalau Anda ngurusin Anda yang stres, kok dia diambil sana, Lillahi ta'ala aja, yang penting kita niatnya benar. Daripada gini nih,
Saya pernah dengar dari Mas Erik yang corporate dulu waktu saya di Manado ngomongnya begini. Tidak boleh mencuri konsumen orang. Tapi ada tapinya. Ketika Anda menemukan calon konsumen yang pertama tidak dibimbing, beli lepas, beli lepas, beli lepas. Yang kedua, tidak diberikan edukasi. Daripada lari di Shopee, kalau semakin banyak orang beli di Shopee, kita ini akan punah loh konsultan. Nggak akan ada rumah sehat. Karena orang kan lebih pilih di Shopee. Makanya kenapa maaf, Sophie Martin. Mana sekarang Sophie Martin? Ada. Dulu kan mereka luar biasa ya. Karena apa? Banyak Sophie Martin yang sudah jual di supermarket. Jadi ngapain beli di konsultannya? Mending beli, kita akan punah, rumah sehat itu nggak akan ada. Makanya cara kita untuk memberantas adalah ketika kita menemukan orang yang ngomongnya, Mbak saya pernah beli di sini, pernah beli di sini konsultan saya, tapi buat saya bermasalah sama konsultan saya, terima saja dulu. Di screenshot ininya percakapannya. Ketika ada yang datang, Mbak konsumen saya ternyata program di Anda ya, kasih lihat yang mana, saya punya banyak banget. Yang mana ibu nih katanya seperti ini. Ya bukan salah saya. Dan saya sering ngomong, ibu, ketika ibu masalahnya sudah selesai sama konsultan Anda, silahkan balik lagi. Gitu. Jadi jangan juga aturannya yang maksudnya maaf bu, Anda udah pernah program, misalnya orang dia udah 2 tahun nggak beli-beli, Anda nggak terima. Itu yang membuat dia akan lari ke orang lain. Kita tampung dulu dia, kita kasih arahan, kita kasih bimbingan. Baru kita sambil mengorek-ngorek, ibu kenapa nggak beli di sana? Ibu nanti kalau misalnya ibu sudah ini, boleh nggak ibu nanti saya minta nomornya? Tapi yang penting jangan lupa di screenshot. Ketika ada konsultan yang mungkin ketemu di HWM, Mbak konsumen saya di coaching sama Anda ya, kasih lihat ini katanya seperti ini. Jadi ada aturan yang baku di Herbalife daripada dia belinya di Shopee. Ya. Nah terus menyamakan nama pengguna. Nama pengguna paling penting banget, karena kayak suami saya nama KTP-nya Karman, nama panggilannya Bian. Makanya saya kalau satu kota, ini suaminya Karman ya, bukan Bian. Ini suaminya Bian, udah ada temennya yang saling tuding-tudingannya, itu nggak boleh. Karena orang akan bingung. Cari nama yang Anda pakai seumur hidup. Tuh, nggak usah pakai nama-nama yang lain. Oke? Udah diganti semua nama penggunanya. Udah ya. Terus nih pentingnya profil. Calon konsumen pintar memilih konsultan, dan cara awal mereka untuk meyakinkan memilih kita adalah dengan melihat profil kita. Konsumen sekarang pada pinter-pinter Pak Bu, makanya yang ada ini nih di Herbalife itu dia akan merubah banyak hal, bukan hanya dari keuangan tapi dari penampilan kita. Ya, jangan cuek sama penampilan Anda. Saya kalau di MC sampai saya ganti lipstik pun konsumen saya tahu, Mbak Satri ganti lipstik ya? Perasaan kemarin lipstiknya beda. Dari situ saya mikir, oh berarti kita sebagai konsultan dilihat dari atas sampai bawah. Jadi jangan, dulu saya pernah buka home club Pak. Saya rupanya 2 lantai, saya tinggal di atas, MC-nya di bawah. Pantang saya turun ke bawah kalau saya belum mandi. Pantang saya turun ke bawah kalau mata saya bengkak barangkali lagi berantem sama suami. Mending saya tutup. Gitu. Karena konsumen itu pinter. Dia akan gini nih. Ketika misalnya kita punya teman yang punya teman yang artis, ketemu di jalan, apakah kita nggak udah kayak gitu? Karena kita bangga punya teman seperti itu. Sama, konsumen kita bangga kalau konsultannya itu bukan hanya hasil produk, attitude. Saya tidak bilang bahwa Anda harus pakai maskara, bulu-bulu mata, bukan, jadilah seperti diri Anda sendiri. Tapi usahakan ketemu konsumen, calon konsumen, atau profil. Sekarang kan profil sudah banyak yang namanya aplikasi, yang bulu matanya lentik, yang hidungnya jadi tinggi, gak apa-apa. Toh kecil kemungkinan yang konsumen yang dari luar akan ketemu Anda. Gitu. Jadi pakai profil sebaik mungkin, karena dengan melihat profil kita yang akan menentukan closing atau tidaknya. Jadi usahakan profilnya udah diganti dengan baik. Oke, next. Profil ganti dengan baik. Oke. Ini profil kan? Ya, yang itu. Cara membuat konten. Nah,
Cara membuat konten. Oke, ya. Kita masuk di cara membuat konten. Tadi sudah kan, kalau profilnya sudah bagus, semuanya sudah bagus, kita masuk di buat konten. Teman-teman followersnya sudah banyak, nggak buat konten, nol. Jadi yang saya bilang tadi, teman-teman mau buat konten sebanyak apapun, tapi nggak ada followers, nggak akan closing. Sama, dibalik juga sama. Followersnya sudah ada, nggak buat konten, nol. Coba kalau pengikutnya udah ada yang lebih di atas 30, ada yang pengikutnya tadi udah di atas 30, itu wajib bikin konten. Karena kalau teman-teman bikin konten bisa menaikkan followers teman-teman. Nih, cara membuat konten. Nih, cara membuat kontennya seperti ini nih. Yang pertama, buatlah konten sehari 2 kali. Sanggup? Insya Allah usahakan. Sanggup? Yang kedua, pakai sound yang lagi tren saat ini. Misal. Tren yang saat ini yang lagi tren, Sikok bagi duo. Terus Parel. ini yang lagi tren. Itu lagi tren. Sekali saya bikin langsung FYP. Ini saya mempromosikan apa? Tadi pagi di NC saya sekarang saya lagi gencar kepo ekspansi, Pak. Kepo ekspansi sudah pernah saya lakukan, ini sudah 6 gelombang. Saya kepo ekspansi. Kalau di saya kan keponya gratis, Pak. Mungkin kalau teman-teman kan keponya 50 ya, bayar 50, saya gratis. Dan saya temukan 5 orang. Saya kepo ekspansi dan saya hanya buat 3 hari dia bayar ongkirnya. Itu sudah saya dan closing 5 orang closing 5-5-nya walaupun hanya 1 kali share. Kan sama, Pak. Saya demo di luar, suruh masuk di NC, kan gitu. Suruh masuk di NC, dia program di NC. Kalau di kita kan gratis. Saya kirimkan sama kayak resep dokter. Jadi di per plastik hari pertama, tapi saya kirimkan hanya shake sama tehnya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nggak nyampe 1 kilo. Dia bayar ongkirnya sendiri. Dan saya kumpulkan di satu grup, jadinya itu 2 hari grup persiapan, 3 hari. Jadi hari pertama itu -2 sebelum harinya itu saya suruh dia timbang. Jadi di hari ketiga orang pada turun 1-2 kg. Karena jaraknya 5 hari kok. Jadi hari pertama dia masuk grup, udah makan bersih ya? Iya, saya udah duduk di dalam. Dan di situ saya kasih semua edukasi dan di hari terakhir kita ada edukasi via Zoom meeting. Jadi mereka melihat saya, mereka melihat suami saya, dan itu terjadinya closing di situ semua. 1 orang 2 kaleng atau 1 shake sama 1 energi, hanya duduk-duduk di dalam rumah, nggak perlu panas-panasan. Jadi itu namanya kepo ekspansi. Saya sudah melakukan 6 gelombang. Kan sama, ketika misalnya kita ngetok pintu-pintu rumah, suruh kepo di dalam. Kalau saya keponya nggak pernah ada yang bayar. Jadi 50 itu hanya jaminan. Balik lagi ke namanya program sedekah. Kalau mau dapat umpannya ikan paus, sedekahnya jangan sedikit-sedikit. Kalau bikin konten kayak gitu ada Boleh. Jadi gini nih, saya di TikTok dari awal saya membuat TikTok, saya membangun brand. Kuncinya di TikTok itu kita membangun brand. Anda maunya seperti apa? Saya membangun brand bahwa saya adalah konsultan Herbalife. Jadi orang yang masuk di WA saya hanya menanyakan seperti ini, Mbak, 1 paketnya berapa ya? Cuman itu, nggak ada lagi yang nanya, Mbak ini program apa ya? Produknya pakai produk apa? Oh intinya, ujung-ujungnya kita tetap ngasih tahu juga pakai produknya Herbalife. Dan banyak orang yang bilang kayak gini, banyak akan menemukan, Mbak, tetangga saya udah pakai, kena jantung, kena itu. Dan sebagai konsultan awal, konsultan yang baru, mentalnya jatuh. Dia pasti akan mikirnya kayak gini, aduh susah jualan Herbalife. Jadi kalau mau, di setiap konten, kalau tidak ada produk Herbalife yang dipertontonkan, di bawah ada tulisan I am Herbalife Nutrition. Walaupun Anda menjelaskan soal sarapan sehat yang tidak ada hubungannya dengan Herbalife. Jadi orang yang masuk di web Anda adalah orang yang pernah tidak percaya sama Herbalife, orang yang beli di Shopee, sama orang yang mungkin bermasalah sama konsultan.
Saya kemarin pernah dapat dari Jayapura yang dia sudah supervisor mau pindah ke saya. Saya bilang nggak boleh, kecuali ada kecualinya. Saya minta nomor telepon sponsornya, nggak mau ngasih dia, saya nggak mau. Gitu. Karena jangan ambil resiko kalau dia sudah 50%. Jadi tantangannya di TikTok itu luar biasa juga sebenarnya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman misalnya ini pakai sound yang lagi keren, terus yang kedua Pak, sebenarnya hari ini kalau keburu waktunya kita akan bikin TikTok dengan kata-kata, jadi bisa digeser-geser, pakai warna, gitu. Jadi konten itu yang paling bagus kalau teman-teman bisa ada kata-kata yang menarik. Yang keempat, bikin konsep agar ditonton sampai selesai. Kalau orang melihat konten kita hanya melihat setengah dia langsung skip, itu nggak akan memungkinkan untuk FYP. Tapi kalau bisa dia lihat sampai habis, berarti dia penasaran dengan konten Anda. Jadi bikin terserah. Kalau saya orangnya punya inspirasi kalau di toilet. Di toilet, saya lagi nggak tahu lagi ngapain, mikirin, oh apa ya yang mau bikin saya. Kalau Anda suka menulis, ditulis ketika tahu, oh apa ya yang mau bikin saya bikin konten. Jadi kalau misalnya lagi timingnya lagi enak, pakaiannya lagi bagus, bikin aja gerakan-gerakan dan disimpan di draft. Jangan langsung dikirim. Jangan bikin langsung kirim, bikin langsung kirim. Anda harus memperhatikan, nanti saya akan kasih lihat juga. Terus pakai baju semenarik dan sesopan mungkin. Ingat, apalagi perempuan yang pakai jilbab biasanya ya, kalau di saat duduk kan, biasanya yang nggak terlalu bergelembung ketika kita duduk, kamera di depan gitu. Jadi hati-hati karena kita bukan bawa diri kita, tapi bawa nama perusahaan. Gitu. Selanjutnya adalah posting di jam-jam yang baik untuk konten. Ada jam-jamnya ketika Anda mau. Jangan subuh-subuh langsung di ini ya. Terus pakai kata-kata yang mudah dimengerti. Kalau teman-teman mau, jadi kalau saya tuh image di Herbalife itu dengan goyangan dan dengan edukasi atau penjelasan. Kalau mau mengedukasi, jangan teman-teman bilang nanti limfa kita akan terjadi jantung kayak visceral fat yang kayak gitu, itu jangan dipakai kata-kata. Akan disentil oleh dokter-dokter yang ada di Herbalife, yang ada di TikTok. Kejadian sama Citra, dia disentil, akhirnya di stitch dan di bennett dia, si Citra. Dia nggak bisa karena menggunakan kata-kata yang harusnya dipakai oleh tenaga kesehatan. Ingat, kita bukan dokter. Sepintar apapun kita, pakai kata-kata yang mudah dimengerti. Seperti saya ngomong, ini kan, nih orang calon konsumen suka dengan konten yang dengan produk yang tanpa menjaga pola makan, tanpa olahraga, apapun, tapi bisa turun berat badan. Iyain aja dulu, gitu kan namanya kata-kata marketing. Saya sering ngomong, teh konsentrat aerobik dalam botol. Buat Anda yang tidak hobi berolahraga, Anda harus coba teh ini, karena teh ini ketika Anda duduk, Anda akan seperti lagi berolahraga. Jangan heran kalau Anda nanti akan berkeringat. Orang akan lebih menarik dibandingkan teh kandungannya udah dibaca semua. Orang nggak akan paham gitu. Nah makanya gunanya apa? Di Slim Marathon itu mencuci otak. Konsumen saya banyak. Oh saya tertipu sama Mbak Santri, katanya boleh makan gorengan. Giliran di grup ternyata nggak boleh makan gorengan, harus dibatasi. Kan dia udah beli. Dan yakin produk kita ini luar biasa, akan bekerja dengan sendirinya. Saya pengalaman seperti itu banyak. Dan ketika mereka komplain, saya tanya lagi, mau nggak saya balikin lagi 5 kg yang udah keluar? Nggak mau dong. Tapi kalau dari awal teman-teman harus bilang, ini Herbalife bukan untuk turun berat badan ya, Herbalife ini adalah untuk ini. Nah, yang bisa menurunkan berat badan adalah dengan menjaga pola makan. Nggak mau. Ya udah, nggak usah minum Herbalife, jaga pola makan aja. Kalau ada yang nanya, Mbak Santri, saya kalau misalnya program boleh makan kerupuk nggak? Boleh. Sampai dia transfer uang, produk udah nyampe, barulah ibu. Lo kok katanya iya kan kemarin ibu belum program boleh makan kerupuk, sekarang kan udah program, dihindari atau dibatasi ya. Tapi kalau teman-teman langsung ngomong dari awal, dia nggak akan mau. Sekarang orang-orang pada pinter. Nah sama bangun brand bahwa I am Herbalife. Jadi jangan takut bilang bahwa kita konsultan Herbalife. Sekarang banyak orang yang kayak Lita Edu, kemarin juga dia ngomong juga ke saya, iya sekarang saya sudah di konten saya sudah mencantumkan Herbalife karena stres tiap masuk di WA, oh Herbalife, enggak gitu.
Jadi kalau dari awal dia sudah tahu bahwa ini dengan produk Herbalife, yang akan masuk ke dalam WA adalah orang-orang yang punya niat yang gede untuk closing produk. Oke, next. Jangan membuat konten yang ada unsur perselingkuhan, gosip, sara politik, dan mengejek. Kedua, ketika informasi didapat dari buku, sertakan dari konten Anda. Misalnya Anda pakai kata-kata soal Aderai. Aderai mengungkapkan, itu harus dikutip dari mana, itu harus disertakan karena nanti akan diklaim. Nih, pakai kostum sopan, hindari kata-kata coach, dokter atau ahli gizi. 5, jangan pakai kata-kata yang terlalu susah untuk dimengerti. Seperti yang saya ngomong tadi, jangan pakai kata-kata yang susah untuk dimengerti. Yang selanjutnya nih, sebenarnya saya punya satu slide lagi. Jadi jam-jam yang paling baik ketika Anda membuat konten, yang pertama adalah pagi jam 10 sampai 11.30. Saya sudah 7 kali mencoba di pagi, itu nggak FYP karena pagi kebanyakan orang lagi beraktivitas. Terus selanjutnya adalah jam 13.30 sampai dengan setengah 4. Charles di belakang. Setengah 4. 13.30 sampai dengan setengah 4. Dan selanjutnya jam 8 malam sampai dengan jam 2 subuh. Oh, panjang ya. Itu jam-jam yang paling baik ketika Anda mau bikin konten. Bikin konten. Udah? Saya mau kasih lihat Untuk konten saya Suara. yang banyak closingnya. Iya. Oh. Iya, ada. Saya itu yang paling penting tuh, tapi enggak. Hashtag FYP, ada smile-nya di belakang. Jangan lupa pakai hashtag ya teman-teman ya. Hashtag tahu nggak? Pagar. Iya, FYP, terus ada ininya di belakang, smile-nya di belakang. Terus yang kedua FLKS, yang sekarang ya, yang lagi ini. Iya. Yang ketiga adalah kalau Anda mau menemukan konsumen di Cirebon, berarti harus pakai Herbalife Cirebon atau Cirebon TikTok. Iya, hashtagnya FLKS, FYP, viral, V. Ini semua depannya hashtag. Kasih hashtag nggak depannya? Iya, hashtag Kasih semua. hashtag semua ya. F-nya kecil, Pak. Oh. Iya. Jadi hashtag itu F-nya harus hurufnya huruf kecil. Herbalife juga sama. Iya, terus Herbalife Indonesia. Tanpa spasi ya. Iya. FLKS ya. FLKS. Apa singkatannya FLKS, Mbak? Ada artinya enggak FLKS? Itu like, comment, share. Itu lagi viral sekarang. Nih, kalau teman-teman akan belajar soal membuat konten, jadi langsung bikin konten. Jadi tugasnya tugas sudah kayak guru aja. Tugasnya hari ini, minggu depan ketika Anda datang lagi, Anda sudah menyiapkan konten yang Anda bikin hari ini. Tanpa kata-kata, itu yang baru original. Terserah mau kontennya satu aja, kayak gini nih. Kalau mau konten kayak cuman produk, yang bingung, yang gak suka, sebenarnya Anda boleh dengan produk saja. Durasi berapa menit? Boleh, saya kalau edukasi 3 menit, tapi kalau hanya konten-konten biasa itu bisa nih kayak ini nih. Sebenarnya ini konten yang seumur saya bikin TikTok paling banyak closingnya. Karena ketika orang closing, saya nanya, maaf, lihatnya konten yang mana ya gitu. Saya ngomong kayak gitu. Jadi minggu depan karena banyak teman-teman banget nanti yang komen bawa di aku bahwa kan saya tuh konten yang pernah sudah minum teman-teman Herbalife bikin, tapi ya, tapi setelah tanpa berhenti malah naiknya benar-benar lebih banyak lagi dari sebelum aku konsumsi Herbalife, dan banyak banget yang boleh nih pakai nih. Boleh buka akun TikTok saya. Nanti teman-teman kalau lagi nggak punya inspirasi, itu kan di TikTok saya ada tulisan-tulisannya.
Jadi bisa di copy aja. Bisa ngopi bisa kayak gitu. Bisa, di copy aja nggak apa-apa. Oh. Kalau ada yang komen kayak gini, perasaan kata-kata ini sama seperti coach santri ya, gitu. Nggak apa-apa, langsung bilang aja, oh iya saya sudah izin. Gitu. Karena teman-teman kalau misalnya sudah mulai ini akan mulai banyak dikenal. Dan followers Anda tidak akan membiarkan kata-kata Anda itu diambil. Itu Mbak kalau bikin video di aplikasi lain dulu Mbak? Enggak, bikinnya langsung dari sini, TikTok. Oh. Jadi tugas minggu depan teman-teman tinggal bikin konten. Durasi 3 menit. Boleh durasi 2 menit, boleh 60 detik, 30 detik. Tapi paling bagus sih 60 detik aja dulu untuk awal. Shake yang di video adalah gambarnya, fotonya itu kalau teman-teman belum pede. Yang di video, tapi usahakan ada, jangan udah mana gelasnya udah pada pecah-pecah atau apa terus di video nggak menarik gitu ya. Jadi ada tuangan kayak gini. Terus perhatikan nih, kan boleh pakai filter tuh yang tangannya agak gelap. Jangan diambil natural orang akan komen ke tangannya gitu ya. Jadi biarkan orang mengkomen hal-hal yang baik, misalnya dengan kayak gini pakai aja filter. Jadi tangannya yang kelihatan putih atau ada pencahayaan. Makanya di saya itu, di rumah saya itu ada alat buat terang, buat ganti-ganti. Saya punya space itu karena penghasilan saya itu benar-benar. Jadi saya dibagi, suami saya untuk tim, saya untuk volume point pribadi. Gitu. Jadi biar terbackup semuanya. Dan di TikTok itu bisa menyumbangkan 3.000 setiap bulan loh. 3.000 volume point ke saya. Asalkan teman-teman membangun image-nya dari sekarang, brandnya. Teman-teman harus melakukan mulai dari hari ini. Karena saya melakukan dari 2 tahun yang lalu aja. Kadang hari ini, tadi saya, asisten saya tahu, tadi saya telepon suami saya sambil nangis-nangis. Kenapa ya bulan ini kok kayaknya di TikTok tuh kayaknya lagi susah banget gitu. Balik lagi ketika kesandung batu yang kita temui adalah sponsor. Sponsor saya adalah suami saya. Bertanya ke sponsor, jadi dia ngomong, ya kamu lakukan hari ini, itu lakukan aja terus. Saya ngomong, karena jujur dari TikTok untuk bulan ini saya hanya bisa dapat 3.500, 3.700 lah, masih kurang. Gitu, sedangkan ini udah tanggal segini. Tapi itu bisa ke backup sebenarnya dengan offline. Tapi biasanya tuh saya online tanggal segini tuh udah enak semua. Udah 5.000, udah belas. Udah aman lah gitu, karena TikTok juga ada masanya. Nah, kalau teman-teman tidak melakukan hal ini, yang membedakan orang sukses ketika keluar dari ruangan ini adalah actionnya. Setelah ini melakukan enggak? Ini yang kayak gini. Apakah dilakukan konsisten atau enggak? Teman-teman mau membangun image, teman-teman goyang-goyang, joget-joget nggak apa-apa, no problem. Tapi ingat etika Herbalife-nya, jangan mempertontonkan yang tidak boleh dipertontonkan. Kalau teman-teman lebih suka edukasi, misalnya, ya ini Herbalife, ini adalah teh konsentrat atau aerobik dalam botol. Ingat, jangan menyebutkan harga. Ada yang komen, Mbak berapa harganya? Silakan klik link yang ada di WA ya, yang ada di bio ya. Jangan menyebutkan harga. Jangan pernah sama sekali. Nggak boleh. Nah terus, ketika misalnya teman-teman membuat konten, bikin mulai dari hari ini. Janji aja ke diri sini, saya mau buat konten bisa dimanfaatkan karena saya punya 3 member dari Cirebon itu benar-benar semua orang TikTok semua. Ketika dia sudah program, dan ingat teman-teman, tidak gampang loh, tidak gampang orang mau transfer ke kita dengan 2 juta, 3 juta. Dan orang TikTok itu kalau transfer ke saya nggak ada di bawah 1 juta, nggak ada. Gimana caranya mereka bisa yakin dengan kita? Adalah dengan konten kita yang semuanya adalah soal Herbalife, konten kita yang memperlihatkan cara makanan sehat kita. Dan usahakan kalau nggak boleh 1 hari 2 kali, sehari sekali aja, atau 2 hari 1 kali deh. Coba nanti kan mulai hari ini kita ketemu lagi hari Selasa minggu depan. Berarti ada 7 konten yang teman-teman share ke TikTok teman-teman. Kalau misalnya bisa dilakukan mulai hari ini, besok lagi 1, besok lagi 1, nanti kita review lagi ketika kita ketemu. Karena kalau teman-teman tahu dan tidak melakukan, itu nggak akan ada efeknya sama sekali.
Itu ya, harus wajib melakukan gini nih teman-teman, jangan mau punah. Sekarang orang lagi gencar-gencarnya media sosial. Makanya kenapa di Bali tadi suami saya telepon langsung bilang, Bunda mau nggak ke Bali untuk ikut sama Nick yang dari Kuala Lumpur dari Malaysia. Bunda berangkat sendiri belajar soal media sosial. Itu pendaftarannya 1.500.000. Itu untuk memperdalam media sosial. Itu training. Jadi teman-teman jangan mau punah. Sama seperti teman-teman, kenapa sekarang nggak ada yang pakai Nokia 3310? Karena udah lama. Jadi teman-teman kalau metodenya ini bukan menggantikan DMO offline teman-teman, hanya menambahkan. DMO rumah sehat sudah paling top. Tapi kalau 2000 bisa di backup dari online, teman-teman nggak akan stres, nggak akan pusing, nggak akan ketok-ketok rumah orang tiap hari, aduh gimana, nggak akan menghubungi konsumen yang lama terus. Ingat, konsumen bertahan sama kita hanya 3 bulan. Lebih dari 3 bulan Anda luar biasa. Makanya kenapa harus ada penggantinya dari situ. Harus ada konsumen baru. Karena itu yang saya dapatkan. Saya kemarin dapat dari Riau Bintang 1. Saya punya Semarang 2. Kemarin saya ajak ke MC-nya ibu siapa ya itu yang MC-nya tuh yang kayak gini tuh, kayak minuman-minuman kafe tuh. Terus saya punya Bekasi 3. Saya punya apa ya? Cikarang ya, Cikarang punya 3. Terus saya punya dari Aceh 1, saya punya Manado, saya punya Gorontalo, saya punya Surabaya. Jadi ketika saya ke kota manapun, saya langsung telepon, Mbak, kemarin itu yang di Surabaya, dia sudah 2 bulan nggak minum produk karena alasan harga naik. Ketika saya datang ke tempatnya langsung closing. Hanya membawakan apa? Membawakan donat Jeko yang beli 12 saya bagi, 4 buat dia, 4 buat si ini. Closing. Makanya itu yang enaknya kalau kita punya konsumen dari online. Jadi 2000 bisa ke backup dari online sudah luar biasa, teman-teman nggak perlu capek-capek. Jadi kalau ada pintu yang lain yang bisa teman-teman lakukan, coba dilakukan. Dan ingat, balik lagi konsisten. Kalau tidak jangka panjang nggak akan ada hasilnya. Jadi teman-teman harus lakukan dari sekarang, hari ini, besok, lusa, begitu terus. Jadi manajemen waktu harus pinter-pinter. Misalnya saya mau main media sosial tuh dari jam 4 sampai jam 5. Udah, bilang aja ke pasangan, saya lagi bekerja di HP, jangan diganggu. Dan jam 4 sampai jam 5. Handphone saya nggak boleh mati. Karena apa? Dari hari ini saya dapat 3 list. 1 dari Sidoarjo, 1 dari Jaktim, Jakarta Timur, 1 dari Kalimantan. 3 loh. Dengan keadaan kita lagi ada di Cirebon, lagi ada di sini, kita bisa membackup. Rajin bikin konten. Kalau memungkinkan teman-teman untuk jadilah diri sendiri. Misalnya teman-teman, misalnya Pak Siki lebih suka dengan olahraga, ya itu dilakukan. Jangan lakukan hari ini, besok, Mbak kok nggak ada yang closing sih? Wah Bapak udah bikin konten berapa kali? 2 kali Mbak. Gak bakalan. Minimal teman-teman mencoba sebulan itu konsisten. Ini kalau mau ya, karena penghasilan miliaran, ratusan juta tidak akan didapatkan dengan mental yang recehan. Kenapa saya berani ke Malang 1 minggu loh kemarin, jalan-jalan tapi jari saya main. Saya telepon asisten, Des jangan lupa kirim ke sini. Enak kan? Si bisa jalan-jalan, closing dia tetap. Dan itu apa dampak dari konten yang sudah saya lakukan setiap hari dari 2 bulan lalu, 3 bulan lalu. Dan ingat, konten pakai semenarik, intinya Herbalife-nya harus disertakan. Gitu. Jadi kalau nanti next time kita akan membahas gimana sih ketika ada list yang masuk, apa yang harus saya jawab, apa yang harus saya juga punya form kita hanya ngirim ke dia, nanti bisa ditiru. Jadi teman-teman di situ ada komen, halo saya buat santri, itu ada tuh.